Pemirsa, Muhammad Naufal Zidan, mahasiswa jurusan Sastra Rusia dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, meninggal dunia di tangan seniornya sendiri, yakni Altaf atau berinisial AAB, di sebuah kamar indekos yang disewa oleh almarhum. Kami turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Zidan, dan di belakang saya pemirsa ini merupakan indekos yang menjadi lokasi terakhir sebelum nyawa Zidan melayang. Nah, kejadian itu tuh sangat menggegerkan terutama warga sekitar di indekos ini karena memang pelaku kita tahu ia juga merupakan mahasiswa dari universitas ternama di Indonesia. Pagi hari ini saya akan mengajak pemirsa untuk berbincang dengan Ketua RT setempat, yakni Ketua RT 7 RW 5, ada Pak Adi. Selamat pagi Pak Adi. Pagi. Ya Pak Adi, kami ingin tahu Pak, boleh diceritakankah bagaimana sebenarnya pertama kali jenazah dari almarhum Zidan ini kemudian ditemukan dan kasus pembunuhan ini terungkap akhirnya? Pertama-tama saya atas nama lingkungan mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga korban. Semoga amal ibadah korban diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini saya dapat informasi pas saya lagi di luar sekitar jam 11 itu saya dapat informasi ada penemuan jenazah di kosan ini, kebetulan tidak ada di wilayah saya. Saya konfirmasi yang ada di lokasi, ternyata korban ini sudah 2 hari dihubungi tidak bisa. Akhirnya dari pihak keluarga memutuskan sanak saudaranya untuk mengecek lokasi dan didampingi sama penjaga yang kos, kebetulan anak pemiliknya, untuk membuka kamar kos. Setelah kamar kos dibuka, dicek kamar sudah berantakan informasinya. Setelah itu di kolong tempat tidur ada bungkusan plastik, dicek ternyata ada kaki dan langsung keluar. Itu sih yang informasi yang saya terima. Jadi betul ya Pak bahwa jenazah almarhum Zidan ini memang berada di dalam kantong plastik dan ditemukan di bawah kasur di kamarnya ya Pak ya. Seperti itu. Kamarnya itu yang bagian mana ya Pak? Di lantai 1 atau di lantai atas? Di lantai 1 ya Pak. Nah ini diketahui kan meninggalnya Zidan ini adalah hari Rabu sekitar pukul 18.30 diberitakan begitu. Nah kemudian ditemukannya pada hari Jumat tadi pukul berapa ya Pak? Pukul 10 pagi. Oke, nah kemudian bagaimana ini? Apakah Pak Adi ini mendapatkan respon dari warga sekitar apakah setelah terungkap ya kasus ini ada yang pada hari Rabu itu mendengar mungkin ada suara teriakan atau semacamnya, karena kita tahu bahwa Zidan ini juga sempat melakukan perlawanan pada saat dipukul begitu oleh pelaku? Untuk itu saya belum dapat informasi ya. Yang informasi pertemuan itu di hari Jumat itu aja. Saya informasi jam 11 dapat kabar seperti itu. Terus saya Sabtu sore saya cek, ternyata ya kejadiannya benar, sama ketua pemilik ya sudah konfirmasi untuk itu. Oke. Kemudian pada saat ditemukannya jenazah almarhum ini kemudian apa Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian atau pihak terkait? Pihak kepolisian secara ini langsung investasi dari CCTV dan lihat rekamannya. Lihat, alhamdulillah reaksi cepat kepolisian langsung menangkap pelaku dalam waktu singkat 3 jam. Oke, Pak, tapi pertama kali begitu, apakah sebelumnya ini Bapak mendapatkan aduan begitu dari pihak pemilik kos atau mungkin dari warga ada yang menaruh kecurigaan terhadap indekos atau kamar dari almarhum Zidan ini? Tidak ada, belum ada. Tidak ada. Oke, berarti pertama kali informasi dari warga saya pas ada kumpul-kumpul di sini ada banyak polisi langsung kabarin saya ada apa di wilayah situ gitu. Karena di wilayah saya pas saya lagi di luar ada informasi di wilayah ini banyak polisi dan banyak orang berkumpul, ternyata ada penemuan jenazah seperti itu. Oke. Ini indekos dari Zidan adalah yang di belakang kita ya Pak, yang gerbangnya ini berwarna biru ya Pak. Tapi kita lihat juga ini di sekitarnya kan ini merupakan ruko ya atau rumah toko begitu. Pada saat hari Rabu itu Bapak mengetahui nggak Pak, apakah ruko-ruko ini tetap buka begitu pada saat kejadian atau bagaimana kondisi sekitar? Saya kurang tahu tuh, kalau ini saya kan sibuk di luar, jadi nggak tahu itu buka apa enggak di saat hari Rabunya itu. Tapi hari-hari biasa apakah ruko-ruko ini tetap buka Pak? Ada yang buka dan tutup. Oke. Kemudian Bapak setelah penemuan jenazah ini, almarhum Zidan ini kemudian dibawa ke rumah sakit atau bagaimana prosesnya kemudian? Investigasi dari polisi langsung dibawa ke Polsek, ke kepolisian, penanganan dengan penyidikan. Oke, baik. Itu yang diketahui oleh Pak RT ya Pak ya, yakni Pak Adi, Ketua RT 7 RW 5 di kawasan Kukusan ini ya Pak ya, Beji, Depok, Jawa Barat. Nah, nanti kita akan berbincang lagi ya Pak ya, yakni dengan pemilik kos, pemirsa.
Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk Anda. Pemirsa, masih dalam perbincangan mengenai mahasiswa Universitas Indonesia yang tewas di tangan seniornya, yakni almarhum Zidan yang tewas di tangan AAB. Nah, kita selanjutnya akan berbincang dengan pemilik kos, yakni ada Bapak M. Tamin dan juga anaknya, ada Mas Suta. Selamat pagi, Pak Tamin dan juga Mas Suta. Selamat pagi. Ya, Pak, ini betul ya, Pak Tamin ini adalah pemilik kos yang disewa oleh Mas Zidan ini ya? Ya, betul sekali. Mungkin pertama kali dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan rasa bela sungkawa saya atas musibah yang tidak kita sama-sama inginkan ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mari kita doakan semua, semoga almarhum mendapatkan tempat yang layak di sisinya dan diampuni segala dosa, kesalahannya, dan diterima amal kebaikannya. Amin. Dan juga kita semua sama-sama berdoa semoga keluarga, kerabat dimanapun berada dan juga kita itu mendapatkan anugerah dari Allah untuk mendapatkan ketabahan dan kesabaran sebagai seorang muslim yang mendapat musibah ini. Pak Tamin, sebelumnya saya ingin konfirmasi, ini Bapak dan juga anak Bapak ini selaku pemilik kosan, ini tinggalnya itu di mana sih Pak? Apakah di kosan ini juga atau di bangunan lain? Ya, pertama mungkin saya ingin perkenalkan diri, saya memang pemilik dan penanggung jawab kos-kosan ini. Sehari-hari memang kos-kosan ini dijaga oleh atau operasionalnya hari-hari dilaksanakan oleh anak saya ini, Mas Suta. Adapun saya sendiri hari-hari juga bekerja di Pekanbaru, di Sumatera, Riau. Itu. Pada saat kejadian, Mas Suta atau Bapak berada di lokasi atau bagaimana? Saya tidak ada di lokasi. Saya ada di Pekanbaru. Baru datang kemarin hari Sabtu pagi. Akibat kejadian ini Bapak kembali ya? Iya, karena kita keep kontak dengan Mas Suta dan memang sejak di call oleh orang tua korban itu Mas Suta keep informasi dengan saya. Oke, Mas Suta pada saat kejadian memang ada di lokasi? Memang cuman saya lagi di kamar saya di atas itu. Oke, di pojok ya Pak, Mas ya. Itu pada saat kejadian mendengar sesuatu nggak sih Mas? Kejadiannya hari Jumat apa? Yang hari Rabu? Hari Rabunya. Hari Rabu saya nggak dengar apa-apa sih, soalnya jauh juga sih dari situ. Oke, termasuknya cukup jauh ya? Ya. Oke, tapi ini Mas Zidan almarhum ini memang sudah menyewa kosan ini sejak kapan sih? Karena kita tahu dia ini masuk ke UI tahun 2022. Sewanya sejak kapan Pak? Ya mungkin meskipun saya tidak ada di sini, sebetulnya saya hampir tiap bulan lah. Hampir tiap bulan atau 2 bulan itu saya datang ke sini untuk ya kebetulan ada adiknya Mas Suta ini ada di sekolah pondok ya. Jadi schedule pulang itu setiap bulan. Jadi saya sempat berinteraksi lah, interaksi sesaat lah dengan almarhum. Beliau itu bulan-bulan Juli, jadi sejak awal tahun ajaran tahun 2022 22-nya itu berada di menyewa kos ini. Dan orangnya ya seperti kesan saya sih pendiam dan sopan ya. Artinya waktu ya saya pernah berinteraksi bahwa waktu ada keran rusak ya, bocor itu tetangganya padahal 101 kamar tetangganya yang rusak, kemudian dia juga ikutan lapor gitu. Ini bocor juga Pak. Saya tanya ya kenapa nunggu 101 bocor dulu baru nunggu ini. Dia memang pemalu jadi seolah ada takut gitu ya mungkin ya untuk melaporkan seperti itu. Saya ini kasih arahan lah kalau ada apa-apa memang langsung aja ini laporkan gitu ya. Itu kesan itu, Bapak kesan ya saya jadi rada sopan dan ya sabar itu ya. Sabar. Dan saya tidak sedikit sekali ya hampir bisa dihitung komplain ya terhadap fasilitas, meskipun ya banyak keterbatasan dari fasilitas di kos-kosan ini. Pak, tapi kan ini kita tahu ya pada saat kejadian ini kan Mas
Zidan ini membawa temannya begitu. Iya. Sebenarnya aturan di indekos ini tuh seperti apa sih Pak untuk membawa teman? Apakah diperbolehkan begitu Iya. atau seperti apa? Untuk lawan jenis kita ini ya, artinya kalaupun datang pun harus di sepeda motor sini saja. Oke, hanya di Itu garasi saja Di garasi kalau saja lawan untuk jenis. lawan jenis. Kalau sama-sama cowok kan, karena kebetulan ini kos untuk cowok ya, khusus saya tidak menerima campur ataupun perempuan, itu saya bolehkan. Kalaupun mau menginap juga pun dia haruskan lapor gitu. Nah, ini kan kalau berdasarkan informasi juga kasus ini dibantu terungkap akibat adanya CCTV. Betul. Memang di sini CCTV ada di berbagai titik begitu Pak, dan merekam apa saja sih terkait dengan kejadian ini? Iya, CCTV ada di 2 titik saja sebetulnya, yaitu untuk mengawasi keluar masuknya orang dari pintu yang ungu ini, dan satu lagi di atas, jadi untuk melihat ke dalam sini, keluar sini. Pada saat kejadian itu kan pelaku sempat keluar dulu ya Pak untuk mengambil plastik dan juga informasi ini membawa camper gitu. Itu kuncinya dari mana Pak itu? Nah, Pelaku itu yang mendapatkannya? Ya nggak tahu saya. Mungkin yang jelas kita mengasihkan kunci kepada penghuni penyewa kos saja. Oke, jadi ada kemungkinan memang pelaku ini menggunakan kunci milik almarhum begitu ya untuk Kemungkinan akses besar, keluar iya. masuk yang kemudian membawa plastik seperti Iya. itu ya. Oke. Jadi pintu Baik. ini tidak bisa terbuka baik dari luar maupun dari dalam kecuali ada anak kuncinya. Oke, siap. Baik, terima kasih sekali atas waktu dan Iya, juga terima informasinya kasih. Pak M. Tamin. Kita harapkan tentunya kasus ini bisa segera selesai ya, dan mudah-mudahan. almarhum ini mendapatkan solusi atau keadilan yang ia butuhkan. Bisa saya Nah, tambah. pemirsa, meskipun ya pemirsa nyawa ini memang tidak bisa dikembalikan, namun kita berharap keluarga ini diberikan ketabahan dan juga pelaku bisa dihukum setimpal sesuai dengan perbuatannya. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke Ratih dan juga Rivi di studio. Baik, Fada Indi, terima kasih laporan langsungnya dari kawasan Kukusan, Beji, Depok, Jawa Barat.